Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mana itu kelasnya? Oke. Yang kelas 6, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Terima kasih. Kelas 5, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir, Pak. Terima kasih. Jadi pada hari ini pembelajaran kita akan kita lakukan dengan pembelajaran terangkap karena kebetulan Pak Sihombing yang seharusnya mengajar di kelas 6 tidak bisa hadir pada hari ini karena ada urusan keluarga. Jadi walaupun kita belajar kelas terangkap pada hari ini, Bapak mengharapkan kita tetap belajar dengan baik dan apa nanti yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Jadi pada hari ini untuk kelas 5 nanti akan belajar tentang sifat-sifat bangun ruang. Lalu nanti untuk kelas 5 akan belajar tentang gerak, gaya, dan perpindahan energi. Jadi untuk kelas 5, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat dari bangun ruang. Lalu nanti untuk kelas 6, setelah mengikuti pembelajaran tentang gerak, gaya, dan perpindahan energi, siswa diharapkan nanti bisa menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi gerak benda serta memahami perpindahan energi listrik dengan benar. Begitulah nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pertama, untuk kelas 5 kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang. Anak-anak, ada yang tahu kira-kira bagaimana sifat bangun ruang? Tidak, Pak. Iya. Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan bahwa bangun ruang itu adalah bangun matematika yang mempunyai isi ataupun volume. Jadi bisa juga disebut bahwa bangun ruang itu memiliki 3 dimensi. Maksudnya di situ bahwa bangun ruang itu memiliki panjang, kemudian lebar, dan juga tinggi. Di dalam bangun ruang sendiri merupakan suatu bidang pada bangun ruang matematika yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan yang ada di sekitarnya. Jadi salah satu contoh bangun ruang yang kita pelajari pada hari ini adalah bangun ruang prisma berbentuk kubus. Jadi anak-anak coba perhatikan prisma yang Bapak pegang pada hari ini. Ini adalah suatu bangun ruang prisma tegak yang berbentuk kubus. Jadi dari sini dapat kita perhatikan sifat-sifat daripada bangun ruang ini. Yang pertama, bangun ruang ini adalah memiliki 6 sisi yang sama panjang. Jadi yang manakah itu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain itu, prisma ini juga memiliki 8 sudut dan sudutnya juga membentuk siku. Yang manakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selain itu, sifat dari bangun ruang prisma ini adalah memiliki rusuk yang sama panjang sebanyak berapa, nak? Iya, 12. Berarti ini memiliki rusuk sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah jelas kan, nak? Tidak, Pak. Oke. Jadi di sini kan di papan tulis sudah ada gambar bangun ruang, limas, tabung, kerucut. Ini adalah sebagian contoh dari bangun ruang yang 3 ini. Jadi ini anak-anak
kelas 5, tolong dulu ini digambar tugas kalian, gambarkan bangun ruang yang ada di papan tulis ini dalam buku Anda masing-masing. Kemudian setelah digambarkan, coba dulu buat apa kira-kira sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Sudah jelas, nak? Sudah, Pak. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi Bapak akan mengajar kepada kelas 6. Oke, yang kelas 6 mengenai gaya, gerak, dan perpindahan energi. Saya akan bertanya kepada anak-anak, apakah pernah bermain ayunan? Pernah, Pak. Seperti yang di halaman sekolah kita ini. Ayunan tidak akan bergerak ketika tidak kita dorong. Ayunan yang kita gunakan, kalau kita berhenti, maka ayunan tidak akan bergerak. Lalu kemudian gaya dorong yang kita berikan kepada ayunan tersebut akan menggerakkan ayunan. Jika kita berhenti mendorongnya, kalau kita tidak mendorong ayunan tersebut, maka lama kelamaan ayunan yang tadi bergerak akan menjadi berhenti. Bergeraknya ayunan ke depan dan ke belakang merupakan contoh hubungan gerak dan gaya. Oke. Jadi kita salah satu contoh percobaan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak dan perubahan kecepatan. Contohnya gaya antara lain. Pertama, gaya tarikan. Pernah anak didik kami menimba air dari sumur? Pernah, Pak. Itulah yang dinamakan gaya tarikan. Lalu kemudian selain itu, contoh daripada gaya tarikan adalah kerbau menarik pedati. Lalu yang kemudian contoh lainnya adalah kereta api. Kereta api menarik gerbong dan contoh lainnya. Yang kemudian gaya dorong. Contoh gaya dorongan itu adalah ketika orang mendorong mobil yang sedang mogok. Lalu kemudian mendorong meja. Contoh, ini termasuk gaya dorong. Kita dorong meja ini. Itulah termasuk gaya dorong dan sebagainya. Kemudian gaya merupakan peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Sudah? Besarnya gaya yang kita berikan pada suatu benda akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin cepat gerak daripada benda tersebut. Contoh, meja ini. Ketika kita dorong dengan pelan, maka gerakannya juga lambat. Lalu kemudian ketika kita dorong dengan kuat, maka meja ini akan bergerak dengan cepat. Lalu kemudian, pernah anak didik kami bermain jungkat-jungkit yang besar, yang di halaman sekolah seperti itu. Jadi begini, itu kan jungkat-jungkit itu kan dimainkan oleh dua anak, satu di sini, satu di sini. Ketika yang ini mendorong ini ke atas, maka ini turun. Ketika ini lagi mendorong ke atas, maka ini akan turun. Jadi semakin besar atau semakin cepat gaya dorong yang diberikan oleh si anak yang satu akan mempercepat gerakan ke bawah yang ini, yang di sebelah ini. Jadi itulah yang namanya hubungan gerak dengan gaya. Lalu kemudian selain itu, pernah anak didik kami mendengar ketapel. Contoh lain juga hubungan gerak dengan gaya. Ini juga hampir sama dengan itu. Jadi sebuah ketapel seperti ini, contoh mau menembak sesuatu atau burung. Jadi semakin ini ditarik dengan kuat, makin panjang, maka gerak yang dihasilkan akan semakin besar. Sudah? Lalu kemudian semakin kecil gaya yang kita berikan, gaya tarikan, maka akan memberikan gerak yang lebih sedikit. Itulah tarikan tangan. Selain itu,
pernah mendengarkan melihat perayunan? Pernah Pak. Ayunan anak-anak. Jadi ayunan anak-anak itu ketika kita tarik dia, maka tersebut akan semakin panjang. Maka kalau itu kita tarik dengan kuat, maka akan makin panjang juga dengan pernya. Kalau sedikit kita tarik, gaya yang kita berikan, maka pertambahan panjang juga akan semakin sedikit. Sudah jelas katakan? Oke. Pak. Ada pertanyaan tentang itu? Gerak dengan gaya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang perpindahan dan perubahan energi. Tahukah anak-anak berbagai perabot rumah tangga yang menggunakan prinsip perpindahan energi? Ada Pak. Iya. Contohnya adalah lampu ini. Lalu kemudian selain itu setrika, itu kan menggunakan energi listrik kan. Lalu kemudian kompor listrik maksudnya, bukan kompor gas. Kemudian juga kipas angin. Merupakan perabot yang menggunakan energi listrik. Lampu neon, mana apa lampu kita ini? Contoh lampu ini. Inilah yang memanfaatkan energi listrik. Kalau pada lampu neon terjadi perubahan energi listrik menjadi energi apa nak? Energi cahaya. Ya benar. Sehingga cahaya yang memancar ini dari lampu neon ini akan menerangi ruangan ini. Sudah jelaskan? Oke. Setrika juga memanfaatkan energi listrik. Pada setrika listrik terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sehingga ketika kita menyetrika kain, panas yang ada dalam setrika akan berpindah kepada kain, sehingga bisalah seperti pakaian yang kita pakai sekarang ini kan jadi rapi. Itulah perpindahan energi listrik menjadi energi panas pada contohnya setrika. Lalu kemudian kipas angin. Itu kan kipas angin juga kan menggunakan energi listrik. Energi listrik itu dirubah menjadi apa nak? Gerak. Iya benar. Energi listrik akan menggerakkan baling-baling. Energi listrik tadi akan menggerakkan baling-baling kipas dengan cepat, sehingga suhu udara dalam ruangan tersebut akan menjadi dingin. Selain itu, selain pada kipas angin yang perpindahan energi listrik menjadi energi gerak adalah pada pompa air. Ya, pompa air juga seperti itu. Dia dirubah menjadi energi gerak sehingga air bisa masuk ke rumah kita. Oke. Begitulah penjelasan tadi mengenai gerak, gaya, dan perpindahan energi. Pertanyaan, adakah anak didik kami yang belum paham tentang penjelasan tadi? Kalau sudah paham, sekarang coba perhatikan bukunya, buku pelajarannya halaman 96 bagian 3. Di situ kan ada latihan. Jadi tolong kerjakan mulai nomor 1 sampai 5 anaknya. Baik Pak. Oke. Nanti akan saya kumpulkan jawaban anak didik kami. Jelas? Oke. Untuk kelas 5 sudah selesai nak yang tadi? Coba saya perhatikan. Oh, ini masih saling ini nak. Kalau limas itu memiliki 5 sisi, ya. Tengok itu. Yang di atas kan 1, 2, 3, 4. Lalu alasnya 1, berarti 5. Oke? Oke, yang lainnya sudah benar. Ada lagi pertanyaan tentang ini nak? Terima kasih. Oke. Untuk lebih jelasnya, anak didik kami yang kelas 5, kalau sudah paham, coba perhatikan di buku pelajarannya. Di situ kan ada latihan. Sudah dilihat? Coba dulu kerjakan itu latihannya itu.
nanti Bapak akan maksud Bapak dikerjakan di rumah. Pertemuan kita selanjutnya itu jawabannya dikumpulkan ya nak ya. Nah, selain pertanyaan yang ada dalam latihan buku pelajaran itu, tolong dipelajari lagi selain yang tadi, jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk bangun ruang yang lainnya nak ya. Oke. Yang kelas 6 sudah selesai nak tugasnya? Sudah Pak. Oke, sini nak. Oke, terima kasih. Semuanya sudah selesai. Jadi kesimpulannya kepada kelas 6 bahwa gerak itu gaya yang kita berikan akan mempengaruhi gerak suatu benda. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan akan mempengaruhi gerak suatu benda tersebut. Lalu kemudian perpindahan energi listrik menjadi seperti yang tadi, energi gerak, energi panas, baru energi cahaya. Itu memang banyak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain yang tadi, masih banyak lagi memang perabot rumah tangga kita yang menggunakan energi listrik. Jadi begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita akhirilah dengan doa bersama. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak mengucapkan selamat pagi untuk kita dan salam sehat. Oke, silahkan ditunggu Bapak Guru kita selanjutnya.